Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai lingkaran dan unsur-unsurnya. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Nikadik Sri Agustini dengan NIM 181301105 dengan rekan saya Niketut Yuliantari dengan NIM 18130111047. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi dan unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, ukuran derajat dari suatu busur lingkaran. Yang ketiga, ukuran derajat dari suatu sudut keliling. Yang keempat, hubungan sudut keliling dengan sudut pusat. Untuk materi yang pertama dan kedua akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi dan unsur-unsur lingkaran. Definisi lingkaran. Menurut definisi 1.1, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu tersebut dinamakan dengan pusat lingkaran. Yang kedua, unsur-unsur lingkaran. Definisi 1.2. Yang pertama, jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran, yaitu titik OA, titik OC, titik OD, dan titik OB. Yang kedua, tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran, yaitu EF, FD, dan AB. Yang ketiga, garis tengah atau diameter lingkaran adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran, yaitu AB. Yang keempat adalah pusat lingkaran adalah suatu sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran, yaitu sudut AOC, sudut OCD, dan sudut DOB. Yang selanjutnya, yang kelima, sekant suatu lingkaran adalah suatu garis yang melalui dua titik pada lingkaran, yaitu yang melalui titik F dan D. Yang keenam, garis singgung atau tangan suatu lingkaran adalah suatu garis yang hanya melalui satu titik pada lingkaran, yaitu garis melalui garis A. Tangan itu melalui satu titik, yaitu titik A, sedangkan sekant melalui dua titik, yaitu F dan D. Yang ketujuh, busur lingkaran adalah himpunan titik-titik pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah titik tertentu pada lingkaran. Masuk kedua titik tersebut. Pada gambar di samping, garis lengkung yang melalui titik-titik FRE itu disebut dengan busur lingkaran yang dinamakan dengan busur FE. Selanjutnya, juring atau sektor. Suatu lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang menghubungkan ujung-ujung kedua jari-jari, yaitu juring AOC, juring COD, dan juring DOB. Yang kesembilan, tembereng suatu lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya, yaitu ini disebut tembereng, yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Yang ke-10, dua lingkaran dikatakan kongruen jika jari-jarinya sama. Yang ke-11, dua lingkaran dikatakan sepusat jika kedua lingkaran memiliki titik pusat yang sama. Kemudian, dua busur pada suatu lingkaran atau pada lingkaran kongruen dikatakan kongruen jika ukurannya sama. Kemudian, definisi 1.3 setengah lingkaran atau semicircle. Jika garis AB memuat diameter dan M garis yang memuat garis AB itu kita definisikan dengan M. Gabungan A, B, dan semua titik pada lingkaran yang berada pada P disebut dengan setengah lingkaran. Kemudian, definisi 1.4 mengenai busur minor. Diberikan suatu lingkaran yang berpusat pada O, A dan B titik pada lingkaran yang bukan merupakan ujung-ujung diameter. Gabungan A, B, dan semua titik yang ada pada lingkaran merupakan interior dari sudut AOB yang merupakan busur minor.
Kemudian definisi 1.5 busur mayor. Diberikan suatu lingkaran yang berpusat pada O, A dan B titik-titik pada lingkaran yang bukan merupakan ujung-ujung diameter. Gabungan A, B, dan semua titik yang ada pada lingkaran yang merupakan eksterior dari sudut AOB disebut dengan busur mayor. Kemudian yang kedua, ukuran derajat dari suatu busur lingkaran. Definisi 1.6. Ukuran derajat dari busur AB pada suatu lingkaran adalah yang pertama, ukuran derajat sudut pusat sudut AOB jika AB merupakan busur minor. Yang kedua, ukuran derajat dari busur AB pada suatu lingkaran 180 derajat jika busur AB merupakan setengah lingkaran. Yang ketiga, ukuran derajat dari busur AB pada suatu lingkaran 360 derajat jika dikurangi ukuran sudut pusat AOB jika AB itu merupakan busur mayor. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nikotot Yuliantari, 3 digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai materi yang ketiga, terkait ukuran derajat suatu sudut keliling. Sebelum masuk ke materi ini, ada beberapa definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, definisi 1.7 terkait sudut keliling dari sudut pusat. Sudut keliling atau inscribed angle dapat didefinisikan sebagai suatu sudut yang titik sudutnya berada pada lingkaran dan kaki-kaki pembentuk sudutnya memotong lingkaran. Kemudian ada sudut pusat atau central angle, itu dapat didefinisikan sebagai suatu sudut yang titik sudutnya berada pada pusat lingkaran dan kaki-kaki pembentuk sudutnya memotong lingkaran. Selanjutnya ada definisi 1.8 yaitu terkait busur terpotong atau intersect arch. Di sini menyatakan bahwa suatu busur ARB disebut terpotong oleh suatu sudut SPT jika dan hanya jika yang pertama yaitu A dan B, keduanya merupakan titik-titik yang berada pada sudut. Yang kedua, masing-masing kaki sudut memuat sedikitnya satu ujung dari busur ARB. Yang ketiga, kecuali A dan B, masing-masing titik pada busur ARB berada pada interior dari sudut SPT. Nah, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada slide berikutnya. Nah, sebelumnya di sini terdapat juga definisi 1.9 mengenai sudut keliling yang sebelumnya pada definisi 1.7 sudah dipaparkan secara sekilas mengenai sudut keliling. Nah, di sini akan dipaparkan lebih jelas lagi. Bisa diperhatikan gambar 1.3 yang B, sudut SPT disebut sudut keliling, yang ini disebut sudut keliling pada busur AQB jika dan hanya jika yang pertama yaitu titik sudut SPT berada pada busur AQB. Yang kedua, satu kaki sudut memuat A dan satu kaki sudut memuat B. Terlihat bahwa kaki sudut yaitu SP sudah memuat A dan kaki sudut lainnya yaitu PT sudah memuat B. Selanjutnya bisa diperhatikan gambar 1.3 yang A. Yang pertama dikatakan bahwa busur BAD yaitu yang ini merupakan busur terpotong oleh BDE. Nah, sebelumnya pada definisi 1.8 kita sudah mengetahui syarat-syarat dinyatakan suatu busur terpotong. Di sini akan kita kaitkan dengan gambar 1.3 yang A. Syarat yang pertama, B dan D merupakan titik-titik yang berada pada sudut. Sudah benar, berada pada sudut. Kemudian, yang kedua, masing-masing kaki sudut memuat sedikitnya satu ujung dari busur BAD. Sudah jelas, yang pertama, kaki sudut BD itu sudah memuat titik B dan D pada busur BAD, dan kaki sudut ED itu sudah memuat titik D pada busur BAD. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kecuali B dan D, masing-masing titik pada busur BAD ini berada pada interior sudut BDE. Sudah terlihat jelas, kecuali B dan D berarti
titik A ini sudah berada pada interior sudut dari BDE. Yang kedua yaitu busur AB ini merupakan busur terpotong oleh AFB. Kemudian yang ketiga, busur CD itu busur terpotong oleh CFD. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke gambar 1.3 yang B. Bisa diperhatikan bahwa busur AB yang pertama itu, busur AB disebut terpotong oleh sudut SPT. Yang ini busur terpotong oleh SPT. Kemudian yang kedua, sudut SPT adalah sudut keliling busur AB. Yang ini merupakan sudut keliling dari busur AB. Nah, berikutnya kita bisa lihat di teorema 1.1. Di sini menyatakan bahwa ukuran sudut keliling pada suatu busur lingkaran adalah setengah dari ukuran busur yang terpotong. Sebelumnya kita sudah mengetahui definisi sudut keliling dan juga busur yang terpotong. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan teorema 1.1. Pertama, pembuktiannya bisa diperhatikan pada gambar 1.4 yang A. Di sini diketahui bahwa MAOC, yaitu yang ini, itu sama dengan busur AC. Dan OBC ini merupakan segitiga siku-siku. Kenapa? Karena OB dan OC ini merupakan jari-jari, sehingga panjangnya sama dan menyebabkan segitiga itu segitiga sama kaki. Kemudian kita lihat dengan OBC ini merupakan segitiga sama kaki, maka sudut dari OBC ini akan sama dengan sudut OCB. Kemudian kita bisa perhatikan kembali bahwa AOC yang ini itu merupakan sudut luar dari segitiga OBC. Maka berdasarkan teorema yaitu hubungan sudut dalam dan sudut luar, kita bisa tuliskan bahwa sudut AOC ini merupakan besarnya sudut OBC ditambah besarnya sudut OCB. Nah, karena kita ketahui bahwa OBC ini sama dengan OCB, maka kita bisa tuliskan 2 kali OBC. Akibatnya, besar dari sudut OBC yang ini, itu akan sama dengan setengah dari busur AC. Nah, selanjutnya perhatikan gambar 1.4 yang B. Sebelumnya pada gambar 1.4 yang A kita mengetahui bahwa besar sudut ABD yang ini itu merupakan setengah dari busur AD dan besar sudut DBC yang ini merupakan setengah dari busur DC. Sementara itu, kita juga bisa lihat bahwa besar sudut dari ABC yang ini yang merupakan penjumlahan dari besar sudut ADB ditambah besar sudut DBC. Kemudian kita tinggal substitusi nilai ABD ini merupakan setengah dari busur AD dan DBC setengah dari busur DC. Setelah kita substitusi, maka kita peroleh bahwa besar sudut ABC setengah dari busur AC. Yang ini setengah busur dari AC. Selanjutnya, bisa diperhatikan gambar 1.4 yang C. Kita akan mencari sudut ABC. Pertama, bisa diperhatikan bahwa sudut DBC yang ini merupakan setengah dari busur DC. Kemudian, DBA yang ini merupakan setengah dari busur DC. Sementara itu, kita bisa lihat bahwa DBC, sudut yang besar ini merupakan penjumlahan dari DBA ditambah ABC. Sehingga, dengan demikian kita dapatkan bahwa besar sudut ABC ini merupakan sudut DBC dikurang sudut DBA. Kemudian kita tinggal substitusi bahwa DBC ini merupakan setengah dari busur DC dan DBA ini merupakan setengah dari
busur DA. Dengan demikian kita akan peroleh bahwa besar sudut dari ABC yang ini itu akan sama dengan setengah dari busur AC. Seperti yang di sini. Nah, selanjutnya ada teorema 1.2 yaitu akibat dari teorema 1.1. Di sini dikatakan bahwa ukuran sudut keliling pada suatu setengah lingkaran adalah 90 derajat. Terakhir, materi yang keempat yaitu hubungan sudut keliling dengan sudut pusat. Nah, di sini terdapat teorema 1.3 yang menyatakan bahwa besar sudut keliling sama dengan setengah besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Berikut pembuktiannya. Nah, pembuktian teorema 1.3 ini akan terlihat mirip dengan pembuktian teorema 1.1 sebelumnya. Namun di sini akan dipaparkan lebih lanjut lagi. Pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terlihat bahwa RPQ merupakan sudut keliling dan ROQ merupakan sudut pusat sesuai definisi sebelumnya. Dan kita bisa lihat bahwa kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama yaitu busur RQ. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa OR, OQ, dan OP ini merupakan jari-jari dan tentu panjangnya akan sama. Sehingga mengakibatkan segitiga ORP dan segitiga dari OPQ merupakan segitiga sama kaki. Maka PRO akan sama dengan sudut RPO dan besar sudut PQO itu akan sama dengan besar sudut QPO. Selanjutnya bisa dilihat bahwa ROS ini merupakan sudut luar dari segitiga OPR dan QOS ini merupakan sudut luar dari segitiga OPQ. Berdasarkan hubungan sudut dalam dan sudut luar suatu segitiga, maka diperoleh besar sudut QOS itu akan sama dengan besar sudut PQO ditambah besar sudut QPO. Begitu pula untuk sudut luar ROS. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, maka kita dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, ROQ atau sudut pusat sebelumnya ini akan sama dengan ROS ditambah dengan QOS. Selanjutnya, sudut dari ROS ini karena sudut luar segitiga, maka kita bisa nyatakan dengan PRO ditambah dengan RPO. Begitu pula dengan QS karena sudut luar segitiga, maka kita bisa nyatakan PQO ditambah dengan QPO. Selanjutnya, karena PRO dan RPO ini besarnya sama, maka kita bisa tuliskan 2 kali sudut RPO. Begitu pula untuk PQO dan QPO ini, karena besarnya sama, maka kita bisa tuliskan 2 QPO, seperti berikut ini. Nah, kita akan lakukan perhitungan, maka diperoleh 2 dikali RPO ditambah QPO. Setelah kita melakukan perhitungan lebih lanjut, maka kita akan dapatkan bahwa ROQ ini merupakan 2 kali sudut RPQ. Dengan demikian, kita akan peroleh bahwa besar sudut RPQ sama dengan setengah dari besar sudut ROQ. Atau dengan kata lain, besar sudut kelilingnya itu akan sama dengan setengah sudut pusatnya. Pada teorema 1.1 sebelumnya, kita bisa tuliskan bahwa sudut dari RPQ ini akan sama dengan setengah dari busur RQ, sesuai dengan teorema 1.1 sebelumnya. Nah, cukup sekian pemaparan pada materi mengenai lingkaran dan unsurnya. Akhir kata, saya dan rekan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.